Kabar mengejutkan. Pemain keturunan ini siap perkuat timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Gemparkan ASEAN. Shin Tae-yong tetap pegang timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024 dengan skuad U23. Begini strateginya. Dramatis. Jens Raven terancam gagal ikut TC Timnas U19 di Korea Selatan. Berikut ini penyebab utamanya. Seru banget. Timnas U20 Indonesia tantang Argentina. Indra Syafri siapkan kejutan di Seoul. Alhamdulillah kabar baik berkat restu ibu. Matthew Baker mantap bela Timnas U17 Indonesia, siap TC di Bali. Media Vietnam terpukau. Timnas Indonesia diklaim terbaik di ASEAN. Indra Syafri siap jadi tameng. Lebih baik bully saya daripada Arkan Kakak. Simak baik-baik agar kalian tidak salah paham. PSSI yakin menang di sidang CAS pada 15 Agustus 2024. Maarten Paes akan bela Timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan. Pemain keturunan ini siap perkuat Timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Bocoran luar biasa. Pemain keturunan dari Belanda segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara yang membuat bulu kuduk merinding, anggota ex-co PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan berita yang sangat dinantikan para pecinta sepak bola tanah air. Dengan penuh antusias, Arya menjelaskan bahwa beberapa pemain keturunan sedang dalam proses untuk membela Timnas Indonesia. Dalam perbincangan yang eksklusif, dia memberikan sinyal-sinyal yang membuat netizen tidak bisa tidur nyenyak. Skuad Garuda akan menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadwal yang padat dan berat sudah menunggu pasukan Shin Tae-yong dengan laga-laga panas melawan Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Dalam beberapa kesempatan, Shin Tae-yong mengisyaratkan bahwa dia ingin menambah kekuatan baru ke dalam timnya, dan kini harapan itu semakin nyata. Arya Sinulinga dengan gaya bicaranya yang tenang namun memikat, menjelaskan bahwa ada beberapa nama pemain keturunan yang sedang diproses untuk menjadi warga negara Indonesia. Namun yang membuat berita ini semakin menarik adalah bahwa nama-nama ini jauh dari prediksi para netizen yang selama ini beredar di media sosial. Yang pasti memang kami lagi urus, ujarnya dengan penuh keyakinan. Lagi proses dokumen sudah masuk. Nama-nama sedikit di luar dari yang beredar, tambahnya memberikan sentuhan misteri yang membuat penasaran. Arya Sinulinga tidak memberikan banyak bocoran terkait nama-nama pemain tersebut, namun dia memastikan bahwa pemain-pemain ini berasal dari Belanda. Posisi mereka pun strategis, berada di tengah dan belakang, sementara posisi depan masih dalam pencarian. Ya dari sanalah Belanda, ujarnya sambil tersenyum penuh arti. Nanti yang pasti ada posisi tengah dan belakang, depan masih kita cari, lanjutnya memberikan harapan baru bagi para pendukung setia Timnas Indonesia. Pasca penampilan gemilang Timnas Indonesia, banyak pemain keturunan yang dikabarkan tertarik untuk merapat. Keberhasilan proses naturalisasi Tom Haye dan Jay Itzes menjadi magnet yang semakin kuat bagi para pemain keturunan lainnya. Hal ini tentu menjadi kabar baik karena dengan bergabungnya pemain-pemain berbakat ini, skuad Garuda akan semakin solid dan tangguh. Namun, ini bukan berarti pekerjaan sudah selesai. Pembinaan usia muda dan pengelolaan Liga 1 harus terus ditingkatkan untuk memastikan masa depan cerah sepak bola Indonesia. Dengan semangat dan dedikasi, kita bisa berharap bahwa bintang-bintang baru akan terus bermunculan, membawa kejayaan bagi Timnas Indonesia di kancah internasional. Siapkah Anda menyaksikan kebangkitan luar biasa ini? Tetaplah terhubung dan ikuti perkembangan selanjutnya. Gemparkan ASEAN.
Shin Tae-yong tetap pegang timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024 dengan skuad U23. Begini strateginya. Mengejutkan. Shin Tae-yong tetap komando timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024 dengan skuad muda. Dalam kabar yang menggemparkan dunia sepak bola Indonesia, Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, telah memastikan bahwa Shin Tae-yong akan tetap menjadi jenderal di lapangan hijau untuk timnas Indonesia pada Piala ASEAN 2024. Pernyataan ini dilontarkan oleh Zainuddin Amali pada acara malam apresiasi timnas U19 Indonesia di Plaza Mandiri, Sudirman, Jakarta Pusat. Dengan penuh semangat, pria asal Gorontalo itu mengungkapkan bahwa keputusan ini adalah hasil dari rapat Exco PSSI yang diadakan kemarin. Shin Tae-yong, pelatih berdarah Korea Selatan yang telah mencuri hati para penggemar sepak bola Indonesia, akan tetap memegang kendali atas timnas senior serta timnas U23. Sebelumnya, spekulasi beredar bahwa Shin Tae-yong mungkin tidak akan memimpin timnas Indonesia di Piala ASEAN U19 edisi 2024 karena harus fokus pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadwal yang padat dan berdekatan antara dua kompetisi besar ini memaksa PSSI untuk berpikir keras dalam menentukan pelatih yang akan menangani timnas. Namun Zainuddin Amali memastikan bahwa Shin Tae-yong akan tetap di posisinya, bahkan dengan tugas ganda yang menantang. Ketua Umum Erick Thohir sudah memastikan bahwa Shin Tae-yong tetap memegang timnas Indonesia senior dan U23, kata Zainuddin Amali kepada awak media. Untuk Indra Syafri memegang U19 dan U20, sedangkan Nova Arianto tetap di U16 dan U17 lanjutnya. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji juga membeberkan hal ini. Iya, tetap Shin Tae-yong, tegas Sumarji. Meskipun begitu, Sumarji menambahkan bahwa pemain U23 yang akan berlaga di Piala ASEAN 2024, sementara pemain senior akan fokus pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langkah ini juga sebagai persiapan untuk SEA Games 2025 di Thailand, di mana PSSI bertekad mempertahankan medali emas yang diraih timnas U23 Indonesia pada SEA Games 2023 di Kamboja. Timnas Indonesia akan bertarung di grup B Piala ASEAN 2024 bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos. Meski target yang diusung PSSI dalam turnamen ini belum ditentukan, harapan dan antusiasme para pendukung terus membara. Dengan strategi dan visi Shin Tae-yong, timnas Indonesia siap menggebrak panggung internasional dan membawa kebanggaan bagi tanah air. Bersiaplah menyaksikan aksi spektakuler dari skuad muda yang penuh energi dan semangat juang. Apakah mereka mampu menghadirkan kejutan dan meraih kemenangan gemilang? Jangan lewatkan setiap detik dari perjalanan epik ini. Dramatis. Jens Raven terancam gagal ikut TC Timnas U19 di Korea Selatan. Berikut ini penyebab utamanya. Tak terduga, Jens Raven belum pasti gabung TC Timnas U19 Indonesia di Korea Selatan. Ketidakpastian melanda Timnas U19 Indonesia menjelang pemusatan latihan di Korea Selatan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan bahwa keikutsertaan Jens Raven dalam TC kali ini masih menjadi tanda tanya besar. Kabar ini tentu mengejutkan para penggemar sepak bola Indonesia, terutama setelah kemenangan gemilang Timnas U19 di Piala ASEAN U19 2024. Setelah menorehkan prestasi gemilang, Timnas U19 Indonesia resmi dibubarkan pada Rabu kemarin. Dengan para pemain dipulangkan setelah menjalani TC panjang dan tampil impresif di Piala AFF U19 2024. Namun, pelatih Indra Syafri telah merencanakan untuk kembali mengumpulkan skuadnya pada 11 Agustus 2024 di Jakarta, sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 edisi 2025 yang akan berlangsung pada September mendatang. Rencana besar ini termasuk menjalani TC di negeri Ginseng, Korea Selatan. Namun TC kali ini tampaknya tidak akan diikuti oleh semua pemain, terutama karena jadwal Liga 1 yang sudah mulai.
Jens Raven, pemain keturunan yang diharapkan banyak pihak, juga kemungkinan besar tidak bisa bergabung. Sumarji mengungkapkan bahwa pemusatan latihan ini akan diikuti oleh banyak pemain yang belum mendapatkan jam terbang di klub. Dia Jens Raven kembali ke klubnya, ujar Sumarji kepada media. Yang ke Korea itu yang akan kita coba untuk bisa bergabung bersama-sama itu adalah rencana yang akan dinaturalisasi. Sumarji menjelaskan bahwa pelatih Indra Syafri akan menggunakan kesempatan ini untuk melihat kualitas calon pemain naturalisasi. Dalam mengatur pemanggilan pemain Liga 1, PSSI berkomunikasi dengan klub terlebih dahulu untuk menghindari kesalahpahaman. Pemain yang akan dipanggil oleh pelatih Indra Syafri masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Kalau dipanggil oleh Coach Indra Syafri, itu semua tergantung kepada tim pelatih, tambah Sumarji. Kalau misalkan dipanggil oleh tim pelatih, maka kami akan koordinasi dengan klub Liga 1. Keputusan akhir tentang siapa saja yang akan berangkat ke Korea Selatan masih tergantung pada kebutuhan tim pelatih dan klub masing-masing. Kembali lagi itu tergantung kebutuhan klub itu sendiri, tutur Sumarji. Artinya kalau di klub jadi starter secara otomatis pasti tim pelatih punya pemikiran lain. Bagaimana kelanjutan nasib Jens Raven dan siapa saja yang akan terpilih untuk bergabung dengan TC di Korea Selatan? Terus ikuti perkembangan terbaru dari Timnas U19 Indonesia dan saksikan bagaimana para pemain muda berbakat ini mempersiapkan diri untuk tantangan besar berikutnya. Seru banget! Timnas U20 Indonesia tantang Argentina, Indra Syafri, siapkan kejutan di Seoul. Penuh semangat! Timnas U20 Indonesia siap tantang Argentina di turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024. Kabar menggembirakan datang untuk para pecinta sepak bola Indonesia. Timnas U20 Indonesia akan menghadapi tantangan seru melawan Argentina U20 di turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Seoul Mokdong, Korea Selatan pada 28 Agustus 2024. Dalam ajang bergengsi ini, tim asuhan Indra Syafri juga akan bertemu Thailand pada 30 Agustus 2024 dan Korea Selatan pada 1 September 2024. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, memiliki target khusus dalam turnamen ini. Bukan semata-mata mengejar kemenangan, tetapi lebih pada memberikan pengalaman berharga dan mematangkan taktik serta strategi untuk anak-anak asuhnya. Turnamen ini menjadi bagian penting dari persiapan Timnas U20 Indonesia menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung pada September mendatang. Garuda Muda, sebutan untuk Timnas U20 Indonesia, tergabung dalam grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 bersama Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Indonesia akan menjadi tuan rumah ajang ini yang digelar pada 21 hingga 29 September 2024. Sebelum itu, Indra Syafri akan mengumpulkan para pemainnya pada 11 Agustus 2024 untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta, kemudian terbang ke Korea Selatan. Target saya mematangkan tim sebelum terjun ke kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang digelar September mendatang, ujar Indra Syafri penuh semangat. Ia juga meminta kepada para pecinta sepak bola Indonesia untuk tidak memberikan tekanan berlebihan kepada tim dalam turnamen ini. Indra ingin tim fokus pada persiapan dan pengembangan strategi tanpa terbebani oleh target kemenangan. Mengacu pada pengalaman di turnamen Toulon di Perancis, di mana Timnas U19 Indonesia tidak memetik satu kemenangan pun saat berhadapan dengan Ukraina, Panama, Italia, Jepang, dan Korea Selatan. Indra menekankan pentingnya fokus pada tujuan jangka panjang. Namanya pertandingan uji coba, pastinya saya ingin mematangkan taktik dan strategi, kata Indra Syafri. Ia menjelaskan bahwa ada 3 level dalam laga uji coba menghadapi lawan kuat, lawan selevel, dan lawan dengan kualitas di bawah. Semua itu memiliki tujuan untuk mempersiapkan tim menghadapi event sesungguhnya. Puncaknya itu event, jangan uji coba jadi polemik, tegasnya.
Indra juga memberikan analogi menarik atau mau dibalik nih, tidak perlu juara di event, tapi pas uji coba menang terus. Mau pilih yang mana? Dengan semangat tinggi dan strategi yang matang, Timnas U20 Indonesia siap memberikan kejutan dan penampilan terbaik di Seoul Earth on Uscup 2024. Ayo, dukung terus Garuda Muda dan saksikan aksi seru mereka di lapangan. Alhamdulillah kabar baik berkat restu ibu. Matthew Baker mantap bela Timnas U17 Indonesia, siap TC di Bali. Dapat restu sang ibu, Matthew Baker mantap bersama Timnas U17 Indonesia dan siap gabung TC di Bali. Dalam sebuah drama yang penuh gairah, Matthew Baker, bintang muda sepak bola, telah mengambil keputusan yang menggetarkan hati pecinta sepak bola Indonesia. Di tengah ramainya pemberitaan tentang pemanggilan Matthew ke Timnas U17 Australia, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan secara rinci situasi pemain muda ini. Kabar bahwa Matthew Baker yang sebelumnya membela Timnas U17 Indonesia mendapat panggilan ke Timnas U17 Australia telah mengguncang jagat sepak bola. Namanya bahkan telah resmi dirilis oleh Federasi Sepak Bola Australia. Membuat para penggemar di Indonesia bergejolak dengan pertanyaan, akankah Matthew tetap setia pada merah putih? Sumarji pun angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa Matthew saat ini tengah menetap di Melbourne, Australia, sehingga wajar jika ia mendapat panggilan dari negeri kanguru jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Namun, PSSI tidak tinggal diam. Komunikasi intens segera dilakukan dengan Matthew dan keluarganya yang dilakukan melalui pertemuan Zoom. Hasil dari pertemuan tersebut sangat menggembirakan. Matthew Baker bersama keluarganya telah bulat tekad untuk tetap membela Timnas Indonesia. Dukungan penuh dari ibunya yang berdarah Batak asli Indonesia menjadi pendorong kuat bagi keputusan ini. Sang ibu memberikan restu penuh menegaskan bahwa hati Matthew tetap untuk Garuda Muda. Matthew Baker tadi itu sudah ada pertemuan via Zoom antara PSSI dengan Matthew sendiri dan dengan orang tuanya, ujar Sumarji penuh semangat. Jadi dari hasil pertemuan itu, Matthew memilih untuk tetap ada di Timnas Merah Putih. Bagi yang belum tahu, Matthew Baker juga menunjukkan komitmennya dengan tindakan simbolis. Ketika namanya ramai diperbincangkan setelah pemanggilan dari Australia, ia hanya mengunggah foto dengan bendera merah putih menegaskan kesetiaannya tanpa banyak kata. Kini setelah mendapatkan kepastian ini, Matthew Baker akan segera bergabung dengan pemusatan latihan Timnas U17 Indonesia di Bali. TC ini adalah bagian dari persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2024 yang akan berlangsung pada Oktober mendatang. Sumarji memastikan bahwa Matthew akan hadir pada TC di Bali mulai 12 Agustus 2024. Kalau Matthew sendiri itu kemarin saya sudah berkirim surat ke klubnya, ditembuskan ke Matthew sendiri, jelas Sumarji. Tanggal 12 Agustus itu sudah bergabung TC di Bali karena jadwalnya itu dari 12 Agustus sampai sekian September, terus lanjut lagi, sampai dengan Kuwait. Pemanggilan Matthew ke Timnas Australia memang mengejutkan, terutama setelah ia membela Indonesia melawan Australia di semifinal Piala ASEAN U16 2024 lalu. Meskipun demikian, keberanian Australia untuk memanggilnya tidak menggoyahkan tekad Matthew untuk tetap berjuang bersama Garuda Muda. Dengan semangat yang membara dan dukungan dari keluarganya, Matthew Baker siap untuk memberikan yang terbaik bagi Timnas U17 Indonesia. Bersama-sama mereka siap menghadapi tantangan dan meraih kejayaan di kualifikasi Piala Asia U17 2024. Media Vietnam terpukau. Timnas Indonesia diklaim terbaik di ASEAN. Media Vietnam akui perkembangan Timnas Indonesia terbaik di ASEAN. Timnas Indonesia terus mencetak sejarah dengan prestasi yang gemilang. Media Vietnam tak kuasa menahan kekaguman mereka. Skuad Garuda di bawah arahan pelatih brilian Shin Tae-yong telah menunjukkan perkembangan yang menakjubkan.
Tak hanya lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia juga menjadi negara ASEAN pertama yang memastikan tempat di Piala Asia 2027. Ini adalah bukti nyata dari sentuhan magis Shin Tae-yong yang membawa perubahan revolusioner. Keberanian Shin Tae-yong untuk memasukkan pemain muda dalam berbagai turnamen berbuah manis. Media Vietnam Soha tak bisa menutup mata terhadap kebangkitan luar biasa ini. Mereka terpesona dengan keputusan Shin yang akan membawa timnas U23 Indonesia ke Piala ASEAN 2024. Ini adalah langkah cerdas untuk memastikan regenerasi dan pembinaan pemain muda terus berlanjut. Indonesia kini diakui sebagai negara dengan perkembangan sepak bola terbaik di Asia Tenggara. Langkah Indonesia membuktikan bahwa sepak bola di tanah air memiliki perkembangan terbaik di Asia Tenggara. Mereka menjadi satu-satunya tim yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, tulis laporan Soha penuh kekaguman. Fokus Indonesia pada Piala Asia 2027 juga mendapat apresiasi tinggi. PSSI telah menetapkan Piala ASEAN sebagai ajang pemanasan penting bagi timnas di semua kelompok umur. Misi ini menjadi simbol komitmen Indonesia untuk terus berjaya di kancah internasional mulai dari timnas U17 hingga tim senior. Media Vietnam melihat ini sebagai bukti seriusnya Indonesia dalam mengejar prestasi di level Asia, bukan hanya di kancah regional. Sepertinya tak terlalu tertarik dengan kancah regional, Piala AFF, tambah Soha menyoroti ambisi besar Indonesia. Pada Piala ASEAN 2024 nanti, Indonesia menghadapi tantangan berat di grup yang diisi oleh Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Namun dengan modal skuad yang sukses meraih emas di SEA Games 2023, Shin Tae-yong optimis bisa meracik tim yang solid dan tangguh. Tantangan ini justru akan menjadi batu loncatan untuk mengukuhkan Indonesia sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara. Perkembangan timnas Indonesia yang diakui oleh media asing, khususnya dari Vietnam, bukan hanya sekadar pujian, tetapi juga pengakuan atas kerja keras dan dedikasi seluruh elemen sepak bola tanah air. Skuad Garuda kini berada di jalur yang tepat untuk meraih kejayaan yang lebih besar di masa depan. Indra Syafri siap jadi tameng. Lebih baik bully saya daripada Arkan Kakak. Simak baik-baik agar kalian tidak salah paham. Indra Syafri jangan bully Arkan Kakak, lebih bully saya saja. Dalam drama penuh emosi yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia, pelatih timnas U19, Indra Syafri, dengan penuh keberanian memohon kepada semua pihak untuk menghentikan perundungan terhadap Arkan Kakak. Indra Syafri dengan jiwa kepemimpinan yang tak tergoyahkan menawarkan dirinya sebagai tameng, siap menanggung semua cacian demi melindungi pemain mudanya. Arkan Kakak menjadi target serangan tajam dari netizen di media sosial. Setelah penampilannya yang dinilai kurang memuaskan saat membela timnas U19 Indonesia di Piala ASEAN U19 2024. Puncak dari kritik pedas ini terjadi ketika Arkan Kakak tampil tidak maksimal dalam pertandingan final melawan Thailand di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Masuk menggantikan Jens Raven yang cedera di pertengahan babak kedua, performa striker muda Persis Solo ini tak luput dari sorotan, termasuk dari komentator televisi. Beruntung timnas U19 Indonesia tetap berhasil meraih kemenangan dramatis dengan skor 1-0 berkat gol Jens Raven mengantarkan skuad Garuda Muda meraih gelar juara. Namun Arkan Kakak yang hanya mencetak 1 gol selama 5 pertandingan turnamen tersebut harus menelan pahitnya perundungan karena dianggap tidak sebanding dengan Jens Raven yang mencetak 4 gol. Indra Syafri yang tidak bisa lagi menahan amarahnya dengan tegas menyatakan bahwa Arkan Kakak, pemain asal Blitar, Jawa Timur yang baru berusia 17 tahun, tidak pantas menjadi sasaran kebencian. Mohon saya yang dibully saja, jangan pemain saya, kasihan, kata Indra Syafri dengan nada emosional kepada awak media, termasuk Bola Sport. Indra Syafri dengan penuh keprihatinan mengingatkan semua pihak bahwa perundungan terhadap pemain muda seperti Arkan Kakak bisa merusak mental bertanding mereka. Sebagai pelatih yang peduli, ia lebih memilih menjadi sasaran caci maki daripada melihat pemainnya hancur secara mental. Kalau saya udah khatam dibully,
Silakan mau bully apa, paling-paling dosa saya yang berkurang, ujarnya dengan nada tegas dan penuh kepasrahan. Dengan keberanian yang menginspirasi, Indra Syafri memohon agar netizen berhenti membuli Arkan Kakak dan tetap memberikan dukungan penuh kepada pemain bernomor punggung 8 itu. Jadi saya mohon, jangan pemain saya yang dibully, tegasnya. Menutup pernyataannya dengan harapan besar agar semangat timnas U19 tetap terjaga demi meraih prestasi yang lebih gemilang di masa depan. PSSI yakin menang di sidang CAS pada 15 Agustus 2024. Maarten Paes akan bela timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia. Dalam episode penuh ketegangan yang mengguncang jagat sepak bola, PSSI dengan penuh keyakinan menyatakan akan menang dalam sidang CAS terkait kasus Maarten Paes. Kiper ajaib asal Belanda ini diproyeksikan bakal memperkuat timnas Indonesia dalam laga melawan Arab Saudi dan Australia, membawa harapan besar bagi para penggemar sepak bola tanah air. Maarten Paes, kiper berbakat berusia 26 tahun, masih terhalang untuk memperkuat tim merah putih meski sudah resmi menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi sejak 30 April 2024. Namun permasalahan muncul karena FIFA masih menolak perpindahan asosiasi dari Belanda ke Indonesia. Kendala ini terjadi lantaran Maarten pernah membela timnas U21 Belanda saat berusia 22 tahun. Yang menurut aturan terbaru FIFA, pemain yang membela tim nasional di atas usia 21 tidak diperbolehkan berganti federasi. Namun, PSSI tidak tinggal diam. Mereka telah berjuang keras agar proses perpindahan federasi Maarten Paes bisa segera tuntas. Dan sekarang, momen penentuan itu sudah di depan mata. Maarten Paes dijadwalkan akan menjalani sidang CAS pada 15 Agustus 2024 dengan hasil pengumuman yang diharapkan keluar pada 18 Agustus 2024. Rencananya pada 15 Agustus 2024 akan melakukan sidang CAS. Lalu pada 18 Agustus 2024 akan terlihat hasil pengumumannya, ungkap Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi kepada awak media termasuk bolasport.com. Yunus Nusi juga menegaskan bahwa PSSI akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan sidang CAS ini, demi memastikan Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam grup neraka tersebut, Indonesia tergabung bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Babak ini akan dimulai pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Laga perdana timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat dari Arab Saudi di Stadion Internasional King Abdullah, Jeddah pada Kamis 5 September 2024. Selanjutnya, skuad Garuda akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 10 September 2024. Dengan penuh keyakinan, Yunus Nusi menyatakan, "Insya Allah kami akan berusaha memenangkan itu." Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali meminta publik untuk bersabar. Semuanya masih proses dulu, kata Zainuddin Amali, menekankan bahwa PSSI sedang berusaha keras agar Maarten Paes bisa segera menjadi bagian dari tim asuhan Shin Tae-yong. Dengan segala upaya dan keyakinan, PSSI berharap Maarten Paes akan segera berdiri di bawah mistar gawang timnas Indonesia, menghadapi tantangan besar dan membawa semangat juang Garuda untuk meraih kejayaan di kancah internasional.